Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Tesalonika pasal 1. Salam dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua yang menyebut kamu dalam doa kami. Sebelum kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Judulnya Iman yang Hidup, Kasih yang Bekerja, Pengharapan yang Bertahan. Surat Paulus kepada jemaat Tesalonika ditulis kepada jemaat yang masih muda secara iman, namun hidup di tengah tekanan, penindasan, dan tantangan besar. Yang menarik, Paulus tidak membuka surat ini dengan teguran, melainkan dengan ucapan syukur. Mengapa? Karena iman jemaat Tesalonika bukan iman yang diam, melainkan iman yang hidup dan berdampak. Hari ini melalui firman Tuhan ini kita diajak bercermin seperti apakah iman kita di hadapan Tuhan dan manusia. Yang pertama, iman yang terlihat melalui perbuatan. Ayat 3, Paulus menyebut 3 hal penting: pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Iman sejati tidak hanya di mulut tetapi nyata dalam tindakan. Iman mendorong kita untuk taat, kasih membuat kita melayani tanpa pamrih, dan pengharapan menolong kita bertahan saat keadaan sulit. Iman yang hidup pasti menghasilkan buah. Yang kedua, Injil yang diterima dengan kuasa Roh Kudus. Ayat 5-6. Injil tidak datang hanya sebagai kata-kata, tetapi dengan kuasa Roh Kudus dan keyakinan yang kokoh. Walau jemaat Tesalonika mengalami penindasan, mereka menerima firman dengan sukacita dari Roh Kudus. Ini mengajarkan kita sukacita sejati tidak tergantung keadaan, tetapi berasal dari Roh Kudus yang bekerja di dalam hati. Yang ketiga, hidup yang menjadi teladan. Ayat 7-8. Tanpa disuruh, tanpa promosi, hidup jemaat Tesalonika menjadi kesaksian yang bergema. Firman Tuhan bukan hanya mereka dengar, tetapi mereka hidupi. Akibatnya iman mereka tersiar kemana-mana, hingga Paulus berkata, kami tidak usah mengatakan apa-apa lagi. Hidup yang taat lebih keras berbicara daripada ribuan kata. Yang keempat, pertobatan yang sejati dan pengharapan akan Yesus. Ayat 9-10. Mereka berbalik dari berhala kepada Allah yang hidup dan benar. Pertobatan sejati selalu ditandai dengan perubahan arah hidup, dan mereka hidup dengan satu pengharapan, menantikan kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan dari murka yang akan datang. Iman Kristen bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang hidup yang siap menyambut Tuhan. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah iman saya terlihat dalam tindakan? Apakah kasih saya nyata dalam pelayanan? Apakah saya tetap berharap kepada Tuhan di tengah tekanan? Tuhan rindu kita memiliki iman yang hidup,
iman yang berdampak dan setia sampai akhir. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.